Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama belajar mengenai tentang bab 2, yaitu berpikir komputasional, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma dasar, yaitu searching. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu sorting. Pengurutan atau sorting memiliki berbagai macam algoritma. Ada beberapa teknik sorting yang akan kita pelajari. Silahkan nanti membaca di modul ajar pada halaman 30 hingga selesainya terkait tentang sorting. Yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah bubble sort, bagaimana algoritmanya, kemudian insertion sort, dan yang terakhir adalah selection sort. Tiga algoritma ini akan kita pelajari sehingga kita bisa melakukan analisis apa perbedaan dan persamaan tiga algoritma, baik bubble sort, kemudian insertion sort, dan yang terakhir selection sort. Untuk mempermudah pemahaman tentang ketiga algoritma ini, kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi dengan langkah-langkah berikut ini. Silahkan membuka Play Store pada smartphone masing-masing, kemudian silahkan ketik Sort Visualizer seperti tertera pada tutorial ini. Jika sudah bertemu, silahkan diinstal yaitu Sort Algorithm Visualizer dengan ikon yang berwarna putih dan ada sedikit warna kuning. Silahkan dilakukan instalasi pada perangkatnya masing-masing. Jika sudah selesai, silahkan dibuka aplikasi Sort Visualizer tadi yang telah dilakukan instalasi. Berikutnya silahkan geser tombol biru kecil ini ke arah kiri di belakangnya generate. Dipastikan ini berada pada sebelah kiri seperti contoh. Berikutnya silahkan memasukkan angka. Yang pertama adalah angka berapa jumlah tebakan yang telah dilakukan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada searching. Kemudian nanti silahkan memasukkan juga angka tebakan. Yang pertama jumlah tebakan, yang kedua angka tebakan dipisahkan dengan koma, kemudian masukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Jika 2027 maka tulis saja angka 7. Kemudian di belakangnya ditambah angka 4, 3, dan 86. Di sini angka sudah tertera, maka nanti silahkan klik tombol play untuk bubble sort. Silahkan ketika ini sudah disimulasikan, maka perhatikan baik-baik bagaimana melakukan comparison atau perbandingannya, termasuk juga swap melakukan pertukarannya, dan juga berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritma bubble sort ini. Diperhatikan baik-baik. Hal ini berlaku juga untuk selection dan juga insertion sort dengan input angka yang sama. Saya ulangi lagi, input angkanya yang pertama adalah jumlah tebakan yaitu 6, kemudian angka yang ditebak pada pertemuan sebelumnya di searching yaitu 56, tanggal 12/3/2027 itu adalah tanggal lahir masing-masing orang, dan tambahkan angka 4, 3, dan 86. Petunjuk ini juga sudah ada pada Judika, Jurnal Digital Informatika, pada aktivitas 3 yaitu pengurutan. Untuk lebih jelasnya nanti silakan mengakses Judika untuk bisa melakukan penginputan angka-angka tersebut. Setelah memperhatikan dengan baik, maka warna hijau merupakan warna yang sudah dilakukan pengurutan, dan sampai akhirnya semua terurut dari kecil
hingga besar. Jika sudah terurut seperti ini, silakan melakukan screenshot untuk disimpan pada smartphone masing-masing. Hal yang sama, silahkan lakukan untuk selection. Silahkan pencet tombol segitiga atau play untuk melihat bagaimana animasi atau simulasi melakukan pengurutan pada algoritma selection sort. Hal yang sama nanti juga berlaku untuk insertion sort, di mana setiap selesai dari masing-masing algoritma, baik itu bubble, selection maupun insertion, silahkan di screenshot. Langkah yang sama juga dilakukan untuk algoritma insertion sort. Silakan pilih tab insertion, kemudian silakan klik tombol play untuk bisa melihat bagaimana simulasi atau visualisasi dari algoritma insertion sort ini. Sama dengan algoritma sebelumnya, yaitu bubble sort dan selection sort. Setelah nanti selesai, silakan screenshot. Penting untuk difahami bagaimana visualisasi ini mempermudah kita melakukan pemahaman bagaimana bubble, selection, dan insert sort melakukan pengurutan. Silahkan diperhatikan dengan baik-baik perpindahannya, utamanya pada berapa kali swipe atau pertukaran, dan juga berapa kali comparison atau mereka dilakukan perbandingan. Tentunya dengan durasi waktu yang nanti akan dicatat pada tugas Jurnal Digital Informatika atau JUDIKA. Setelah selesai melakukan simulasi menggunakan aplikasi pada smartphone masing-masing, silahkan login di JUDIKA, Jurnal Digital Informatika. Klik login, kemudian masukkan username dan password. Setelah itu, silahkan ditambahkan pada menu jurnal. Silahkan memilih tanggal kegiatan, aktivitas pembelajaran kita, kemudian pilih aktivitas kita yang ke-6, pertemuan ke-6, kemudian bab berpikir komputasional, kemudian materi pengurutan. Silakan ditulis hal menarik yang saya pelajari, perasaan, pemahaman materi, dan sebagainya, kemudian klik simpan. Jika sudah selesai, maka silakan pilih menu tugas dan tambahkan tugas. Tanggal sama, yaitu tanggal pertemuan kita, yaitu tanggal 11, atau silakan disesuaikan pada tanggalnya. Babnya yaitu bab 2, kemudian materi yaitu pengurutan. Pada bagian aktivitas, silakan memilih aktivitas 3, yaitu pengurutan. Saya ulangi lagi, materi bab 2, kemudian pengurutan atau sorting, aktivitas 3, di mana di sini sudah ada petunjuk bagaimana memasukkan angka-angka tadi, di mana dijelaskan pada petunjuk ini: 1. Masukkan jumlah tebakan dan angka tebakan pada aktivitas sebelumnya, kemudian jajarkan tanggal, bulan, dan 2 digit akhir tahun lahir Anda, tambahkan urutan angka di belakangnya 4, 3, 8, 6, pisahkan setiap angka dengan tanda koma.
seperti tadi yang sudah kita lakukan bersama pada simulasi aplikasi berbasis smartphone. Contoh seperti ini, dengan angka yaitu 6, kemudian jumlah angka yang ditebak 56, kemudian 12, kemudian 8, kemudian 7, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 8, 6. Ini sesuai dengan petunjuk masing-masing. Bagi yang lupa berapa jumlah tebakan dan angka tebakan, nanti bisa dilihat pada tugas, yaitu pada pertemuan sebelumnya terkait tentang searching. Silahkan klik edit atau sunting, disitu akan muncul berapa jumlah tebakan dan angka tebakan. Di bawahnya terdapat bubble sort, selection sort, dan insertion sort, di mana ketiganya memiliki isian-isian. Yang pertama adalah swap, yaitu pertukarannya. Kemudian yang kedua adalah comparisonnya. Dan yang ketiga adalah durasi waktu yang dibutuhkan. Silakan dibuka hasil dari screenshot yang tadinya sudah dilakukan, kemudian masukkan angka-angkanya di sini. Misalnya bubble sort, swapnya bisa dilihat nanti 17, silakan ditulis. Comparisonnya atau perbandingannya misalnya di sini 28, dan waktu yang dibutuhkan 1 menit 33 detik. Begitu juga untuk selection, nanti silahkan dilihat di screenshotnya tadi berapa swapnya, misalnya 5, kemudian comparisonnya 36, dan waktunya adalah 1 menit 09 detik. Silakan melihat screenshot masing-masing sehingga bisa saja angka-angka yang diinput pada 3 algoritma ini berbeda, menyesuaikan masing-masing orang, masing-masing siswa. Ini dikarenakan inputannya juga berbeda setiap orang. Untuk insertion sort dimasukkan juga, dilihat di screenshot yang tadi sudah dilakukan. Kemudian comparisonnya, dan yang terakhir adalah waktu yang dibutuhkan insertion sort untuk bisa melakukan pengurutan. Setelah selesai seperti ini, silahkan dilihat mana dari ketiga algoritma ini yang membutuhkan waktu paling cepat, yang memerlukan swap paling sedikit atau paling banyak, dan juga comparison yang paling sedikit dan juga yang paling banyak. Silahkan dilihat dari data-data yang sudah dimasukkan masing-masing orang. Jika sudah selesai, silahkan dilakukan penyimpanan dengan klik tombol simpan. Itu adalah beberapa hal yang kita lakukan bersama-sama pada aktivitas 3 ini, yaitu mempelajari bagaimana sort atau pengurutan. Selamat mencoba, selamat berkreasi. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.